Berapa nih yang join? Tuh. Banyak nih. Yang bisa on cam yuk. Iya. Boleh. On cam yuk, guys. Yuk, kita mulai aja ya. Sudah on cam semua? Karena harap bisa bisa on cam semua ya. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah menyertai dan memberkati setiap kami, Tuhan, selama seminggu ini dan saat ini kami berkumpul bersama untuk beribadah meskipun melalui Zoom ya Tuhan, tetapi biarlah Engkau yang tetap memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Masuklah di dalam setiap hati kami ya Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Nih, kita mau bersama-sama memujikan bahwa firman-Nya Tuhan itu terlebih besar. Salah. Maksudnya firman Tuhan itu pelita budi setiap pagi kita. Maaf ya. Yuk kita memujikan sama-sama. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru, katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita bersihkan sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman
bukan aman. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita pasti aman bersama-sama dengan Tuhan ketika kita mau mengikuti setiap firman-Nya. Nah, kita memujikan bersama-sama bahwa kuasanya Tuhan terlebih besar. Sebab hanya Tuhan menolong setiap hati kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan menolongku. Hanya Kau yang selalu setia Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Ku berserah, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Katakan tak pernah terlambat Kau Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau bekerja. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Katakan bahwa kuasanya Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu
Jangan banyak yang berbuka. Kak Sharon. Oke, mari kita doa. Bapa kami ada di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang udah Kau berikan bagi kami semua, sehingga pada siang hari ini Tuhan kami bisa berjumpa satu sama lain, walaupun itu via Zoom. Kami percaya kuasa-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Kiranya Kau sertai kami, biarlah firman ini bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Shalom, Kak. Halo. Oke, kita hari ini mau belajar mengenai konsumtif akan firman. Nah, sebelum kakak mau share screen ini mau tanya dulu. Ada nggak sih yang tahu konsumtif itu apa? Adakah yang tahu konsumtif itu apa? Nah, ini kok kayak bingung semua ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu gimana kok nggak tahu. Pelajaran IPS dapat deh ya. Yuk, kita mau sama-sama belajar ya. Nah, kelihatan semua ya? Pada hari ini kita akan belajar tentang konsumtif akan firman. Nah, sebelum itu, apa itu konsumtif? Ya, kita harus tahu dulu nih, konsumtif itu apa sih? Keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal. Jadi, menggunakan sebuah barang, menggunakan sesuatu itu untuk kepuasan diri. Jadi, kayak karena nggak puas, akhirnya dia pakai terus sampai berlebihan. Gunanya apa? Untuk mencapai kepuasan diri. Nah, faktor penyebab konsumtif itu biasanya apa sih? Kalau adik-adik semua itu merasa enggak ya kalau dirinya konsumtif gitu? Kalau kakak sih kadang konsumtif ya. Nah, kenapa ya anak muda itu sering banget konsumtif gitu? Nah, penyebabnya apa sih? Yang pertama itu karena gaya hidup. Nah, di sini siapa yang kalau misalnya teman-temannya punya HP keluaran terbaru, misalnya punya barang keluaran terbaru, rasanya tuh kalau HP-nya nggak sama kayak temennya yang lain, itu rasanya kayak dikucilin. Ada nggak yang seperti itu? Oh, itu bisa dijawab masing-masing ya. Dalam hati, jangan-jangan ternyata saya kak yang kayak gitu loh. Nah, gaya hidup. Jadi karena ngelihat nih, kadang juga dari sosial media. Siapa yang di sini suka ngikutin influencer yang biasanya kayak ada di story-nya itu, oh nih kalau minum obat ini kamu jadi putih. Kalau kamu pakai produk ini mukamu jadi shining, shimmering, splendid ya kayak gitu. Terus kita pengen nih. Nah, itu yang menyebabkan jadi konsumtif. Padahal ya mukanya nih sudah baik-baik loh, sudah cantik, sudah ganteng semua. Tapi karena ada iklan-iklan, wah sejak pakai ini, mulai setelah 10 hari pemakaian produk ini, aku jadi cantik. Siapa yang kayak gitu? Akhirnya beli. Nah, ini yang membuat anak remaja itu jadi konsumtif. Karena terpengaruh sama hal-hal seperti itu. Sosial media, atau bahkan ceritanya teman-temannya gitu. Kayak mungkin lagi nongkrong, terus tahu-tahu, tahu nggak? Kemarin aku tuh minum obat apa gitu, suplemen seperti itu, terus sekarang itu aku jadi tambah kurus, aku jadi tambah bersih mukanya, kulitnya. Nah, jadinya pengen. Atau kemarin aku beli buku tulis lucu banget loh, motifnya macam-macam, ada yang gambarnya Doraemon, kelinci, terus jadi pengen, akhirnya beli padahal nggak butuh. Siapa yang kayak gitu ngaku? Iya, jangan ya. Nah, selanjutnya tuntutan masyarakat. Ada nih kejadian di sebuah sekolah itu kayak, ini kakak denger ya, nih denger dari ceritanya ibu gitu ya. Kayak ini, jadi temannya mamahnya kakak ini
punya anak. Nah, anaknya itu cerita minta dibeliin HP apa ya waktu itu, BlackBerry kalau tidak salah waktu zamannya dulu, HP BlackBerry. Terus mamanya tanya, kenapa kamu mau beli HP BlackBerry, kok ada HP masih bagus, kok mau beli itu kenapa? Terus coba tebak jawabannya apa? Ini kan agak speechless gitu. Ternyata soalnya kalau misalnya aku mau masuk ke temennya, ke circle perkumpulannya si A ini, aku harus BlackBerry. Waduh, gawat kalau sudah kayak gitu ya. Jadi dia bisa diterima di temannya ini, dia mau masuk nih perkumpulan, anggap aja perkumpulan pendekar hitam misalnya gitu. Namanya perkumpulan pendekar hitam. Nah, kalau masuk perkumpulan itu nggak punya harus BlackBerry. Ini membuat orang tuh jadi konsumtif karena apa? Ingin masuk ke dalam sebuah circle tapi ada tuntutan di situ. Dia mau membuat anak muda itu, anak remaja zaman sekarang jadi konsumtif. Nah, yang ketiga itu tidak pernah merasa puas. Hal simpelnya mungkin ini ya, kayak iPhone gitu. iPhone itu kan kalau semakin hari itu harus di-upgrade terus ya. Kalau enggak ketinggalan gitu fiturnya, kalau tidak salah. Nggak tahu saya, kalau soalnya pakainya Samsung. Nah, setelah saya dengar itu kayak ada teman saya tuh yang baru beli iPhone 10 gitu, dia baru beli. Terus besoknya udah keluar yang baru. Terus itu kayak rasanya kayak nggak cukup ini, fiturnya ini tuh lebih bagus, lebih lengkap. Aduh, nggak puas sama HP yang sudah dia punya. Jadi merasa kayak, oh ini nggak cukup. Aku harus beli yang lain yang mencukupi keinginanku. Nah, karena rasa nggak puas, akhirnya apa? Beli yang nggak perlu. Sebenarnya ini masih bisa dipakai, gitu. Kecuali karena memang kebutuhan, kalau misalnya mau beli yang baru, karena butuh misalnya, oh ini buat ngedit apa, beli laptop harus ngedit apa, laptopnya ini nggak bisa, akhirnya beli, itu nggak apa-apa. Ini karena itu lebih lengkap kok. Terus kalau ditanya, emang mau buat apa? Ya nggak apa-apa, kan kalau lebih lengkap lebih keren. Siapa yang sering kayak gitu ya? Nah, biasanya itu, berarti anak muda itu konsumtif itu dalam hal apa aja? Jadi kalau misalnya kita lihat di sekeliling kita yang paling gampang itu ya, biasanya itu games. Kayak kemarin itu baru keluar PS5. Ada yang sudah beli belum? Biasanya kalau ada PS keluaran terbaru, pengennya beli terus. Dulu kakak juga kayak gitu waktu punya PS1 ya, belum ada PS yang lain, dulu adanya PS1. Terus keluar PS2. Itu hawannya tuh kayak pengen, padahal PS1-nya masih tidak apa-apa. Gitu. Belum rusak gitu ya. Akhirnya agak beli karena nggak boleh. Biasanya anak-anak muda tuh seperti itu. Kalau ada gadget itu banyak ya, ada laptop, handphone, mungkin tab, iPad, anything lah, banyak sekali ya. Rasanya tuh kalau keluar terbaru gatel gitu tangannya, pengen, ini kok bagus gitu ya, pengennya beli gitu. Nah, atau juga pakaian, lifestyle, gaya hidup. Jadi kayak ada bajunya ini sudah banyak ya, terus jalan-jalan nih biasanya cewek-cewek kalau ke mall lihat bajunya lucu langsung kayak, kayaknya aku pengen deh. Ini kayaknya kalau aku pakai baju yang ini nih, kayaknya bagus banget deh buat aku. Padahal baju masih ada, masih banyak. Atau bahkan menggunakan merek tertentu. Misal kayak, oh kamu nih kalau baju merek apa ya? Ya, jadi bingung. Oh nih yang gampang aja. Mungkin kamu kalau nggak pakai baju merek Uniqlo nih kamu nggak keren. Akhirnya apa? Harus cari yang mereknya ini. Misalnya seperti itu. Ini contoh saja, yang lebih bagus banyak, cuman yang kepikiran itu. Terus atau sepatu nih, misalnya pada pemain basket, kamu kalau nggak pakai sepatu Air Jordan yang ini tuh kamu nggak keren. Akhirnya apa? Pengennya beli terus yang keluar baru ini terus. Dan banyak macamnya ya. Bisa baju, mulai dari tas mungkin. Oh ya kamu tuh kalau nggak beli tas merek Chanel nggak ini deh. Kalau make upmu kamu nggak beli yang Dior ini kayaknya nggak keren. Oh ya aku harus beli yang paling bagus. Harus beli yang di Sephora. Kalau udah beli di Sephora nih kayaknya muka aku langsung gatel semua. Soalnya kayak gitu. Anak udah sekarang kayak gitu ya. Ya masih juga di zaman saya. Sampai sekarang ya banyak yang kayak gitu. Nah, dampak dari konsumtif itu apa? Jangan. Konsumtif itu bukan hal yang bagus ya sebenarnya kalau konsumtif sama barang-barang dunia. Nah, dampaknya apa ya? Apakah semuanya baik? Enggak, ada yang buruk juga.
Yang pertama itu cemas. Karena apa? Takut gak bisa beli yang keluaran terbaru berikutnya. Jadi seperti dia ini kan mengikuti tren ya. Dia mengikuti tren. Kalau misalnya seseorang mengikuti tren, trennya yang paling gampang itu trennya iPhone ya. Misalnya nih kan dia serinya sedikit ya, cuma urut jadi ya iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Gampang nih. Contohnya itu saja. Dia takut nih, kalau kelak besok kalau keluar baru lagi serinya, dia nggak bisa beli. Cemas, rasanya kok kayak kepikiran. Misalnya hari ini dia baru bisa beli yang iPhone 11 tapi yang kameranya 2, kurang ngeh gitu kok iPhone-nya. Terus ternyata dia nih lihat internet, wih bulan depan sudah keluar yang baru lagi. Nah, orang yang konsumtif itu pasti akan cemas. Kayak mungkin kalau misalnya aku minta ke mamaku dikasih gak ya? Kalau misalnya uangku tuh cukup gak ya buat beli? Aduh aku kalau nggak bisa beli gimana nih? Gelisah. Bawaannya tuh kayak gak enak terus. Pengennya gatel dibeli. Bahkan tidur itu sampai ke mimpi-mimpi, ke impen-impen. Bisa beli gak ya? Aduh motor yang ini kok kayaknya keren ya, aku baru beli yang berapa nih, terus besok udah keluar baru, aduh gimana kalau aku nggak bisa beli. Cemas, hatinya tuh nggak bisa damai sejahtera. Kalau orang konsumtif itu kayak gitu. Nah, hidupnya itu juga jadi kacau. Kacau kenapa? Dia nggak bisa bedain mana kebutuhan, mana yang jadinya keinginan, mana keinginan. Jadi dia nggak bisa bedain kebutuhan dan keinginan. Orang konsumtif itu dia ngomongin kebutuhannya itu lebih, jadi kayak kebanyakan yang dipenuhi itu keinginan. Jadi itu sudah nggak bisa beda ini mana yang jadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan. Nah, ketika dia di titik sudah jadi orang konsumtif yang sudah akut ya bilang kayak gitu, semua keinginannya dia itu jadi kebutuhan. Jadi kayak tas yang keluar baru gitu, itu harus jadi kebutuhannya dia. Aku harus beli ini, kalau enggak mungkin aku sakit ya, aku mungkin demam itu kalau aku enggak beli itu. Nah, kayak gitu. Orang konsumtif itu kacau dalam artian dia sudah enggak tahu nih mana yang butuh sekarang, mana yang cuman pingin gitu. Kan ada ya kebutuhan itu primer, sekunder, tersier gitu ya. Jadi semua kebutuhan tersier itu jadi kebutuhan primernya dia. Orang yang sudah terlanjur konsumtif itu kayak gitu. Nah, selanjutnya apa? Jatuh dalam dosa. Wah, ini jadi gambarnya pencuri ya. Orang kalau konsumtif itu nggak semuanya itu punya banyak uang. Dan orang yang punya banyak uang, kalau misalnya dia konsumtif dan nggak bisa atur uang, dia bisa bangkrut juga. Dia bisa jatuh miskin juga. Nah, ketika sudah miskin dan nggak tahu beli apa, belinya pakai apa, akhirnya apa? Pakai jalan pintas, menghalalkan segala cara. Biar apa? Biar bisa beli barangnya itu. Ada kejadian nih, kayak gini ya. Anak sekolah, itu kan dulu kalau SPP itu kayak pakai apa sih? Plastik gitu ya, kayak pakai plastik. Nah, terus itu ada kartu SPP, terus nanti dibawa pulang. Nanti orang tuanya suruh ngisi uang di situ. Ada ya? Dulu saya waktu zaman sekolah kayak gitu Mas Yan. Kalau sekarang online nggak gitu ya. Mungkin waktu sekolah teman-teman pernah ngalamin ya kayak gitu. Nah, di situ ada uangnya, tapi ada juga nih anak yang nggak ngasih kartu SPP yang sama uangnya itu ke TUK, tempat keuangan. Dia nggak ngasih. Kira-kira ngapain? Dia ngapain? Ternyata uangnya dipakai buat yang lain. Nggak usah jauh-jauh deh, berita-berita. Temennya kakak dulu ada seperti itu. Jadi waktu kita lagi sekolah gitu, jam istirahat ya, itu ada yang jualan di depan sekolah, itu ada yang jual kayak kertas-kertas lucu atau barang-barang kayak gitulah, pernak-pernik banyak banget. Nah, setahunnya kakak ini dia tuh sudah pakai semua uang jajannya hari itu buat makan di kantin. Jadi setahu saya itu udah tidak ada uang lah, dan ada uang. Terus
tiba-tiba dia tuh beli barang yang harganya tuh cukup ekspensif ya, agak mahal dikit gitu. Nah, selidik punya selidik, ternyata bukan uangnya dia, ternyata uang apa? Uang SPP-nya yang dipakai. Nah, orang itu bisa berbuat jahat, bisa jatuh dalam dosa ketika apa? Ketika sudah tidak tahu buat apa. Nah, selain itu apa lagi? Ini di sekeliling kakak ini banyak orang yang konsumtif tapi nggak ada uang, banyak banget. Nah, ini saya cerita salah satu kasus juga. Jadi suatu hari itu ada orang itu kayak mau ngajak bisnis gitu, ngajak bisnis ke salah satu orang, ke orang tuanya kakak, ngajak bisnis. Udah dibayar nih, udah dibayar sekian, udah dibayar sekian. Nah, ditanyain kan prosesnya gimana gitu. Ditanya prosesnya gimana. Orang ini kabur malah kabur. Nggak bayar. Bisnisnya gimana ya nggak tahu. Terus apa namanya? Bingung kan. Terus ini bisnisnya gimana? Masuk ya udah bayar segitu, kalau misalnya nggak jadi bisnisnya ya uangnya dikembalikan saja. Ya, waktu itu orang tuanya kakak bilang seperti itu. Tapi tidak dikembalikan. Nah, tidak dikembalikan. Nah, ternyata ini temenan sama anaknya. Pakai baju mahal. Pokoknya semua barang-barang itu branded. Mulai mikir ya. Kemarin bisnis kok uangnya nggak dikembaliin, tapi kok. Nah, orang itu bisa seperti itu juga. Jadi kayak dia ternyata waktu ditanyain gitu ya, setelah lama gitu akhirnya tuh baru kayak nggak tahu ya, mungkin rekonsiliasi gitu ya sama orang tuanya. Ngomongnya tuh kayak iya uangnya itu dipakai buat beli ya barang-barang mahal itu, beli sepatu ya harganya belasan juta, apa sekian seperti itu. Orang itu bisa jatuh dalam dosa dalam segala hal, cara. Bisa juga nyuri ya gambarnya ya. Bisa jadi pencuri karena apa pengen beli, tapi nggak ada uang. Akhirnya nyuri. Ada yang ngambil dari dompetnya mamanya diem-diem. Nah, ini pas mamanya pergi terus lihat dompet. Kayaknya uangnya banyak ya, di situ uang cashnya banyak. Buka. Isinya lembaran merah banyak banget ya. Diambil. Ya, tapi kakak percaya anak-anak tunas ini tidak ada yang kayak gitu ya, semuanya baik-baik ya. Ya. Ini harus baik-baik semua nih. Nah, seharusnya itu kita harus apa? Harusnya kita tuh kalau misalnya konsumtif itu ya tidak selamanya buruk. Kalau barang-barang duniawi ya menurut saya buruk. Cuman kalau misalnya di luar duniawi seperti konsumtif akan firman, bukan hal yang buruk. Konsumtif akan firman ini maksudnya begitu, Kak. Maksudnya gini. Jadi tidak pernah merasa puas dengan pengetahuan yang sudah kita punya tentang Alkitab. Jadi kita kayak kurang terus. Kayak, aduh, aku sudah tahu Alkitab isinya tuh kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh ini. Pokoknya kurang deh. Kayak ada sesuatu yang aku tuh pasti butuh, tapi aku tuh tidak tahu gimana. Jadi itu kayak kurang puas. Jadi mungkin hari ini kita lagi dikasih ujian sama Tuhan, marah-marah terus nih kita. Dikasih seorang marah, akhirnya kita harus belajar sabar. Nah, Tuhan kasih firman nih, kasih ayat. Ini kamu harus sabar. Begini. Cukup, itu untuk kebutuhan hari itu cukup. Tapi rasanya kurang. Tapi kok tiba-tiba kayak gini. Ya, butuh semuanya ini perlu, masih penting. Akhirnya tidak pernah puas. Nah, kenapa juga? Karena kalau nih ya, kayak di ayat Mazmur 119 ayat 9 itu dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dari sini juga ketika kita konsumtif akan firman, kita jadi punya kelakuan yang bersih, kita bisa mempertahankan kehidupan kita. Kenapa? Kalau misalnya kita tahu semua firman, kita tahu apa yang Tuhan mau, pasti hidup kita juga hidup kita juga pasti bersih, hidup kita pasti lurus gitu. Nggak mentong sana, mentong sini, kita pasti lurus. Kita ini kalau ada tokoh Alkitab itu seperti, ya ini ada bisa nebak ada ini siapa.
Masih bisa lah ya, gampang. Ada yang mau jawab ini siapa? Daud, Kak. Daud, pintar. Iya, bener, ini Daud. Gampang banget ya, kelihatan tuh ketapelnya, ada dombanya. Kita harus konsumtif akan firman seperti Daud. Nah, Daud ini pernah ngomong gini sama aku, di Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya setiap hari. Jadi dia ini nggak cuma baca, tapi merenungkannya. Jadi kayak ada nggak yang di sini sudah pernah jatuh cinta? Oh, ini kayak yang setahu saya sejauh ini Kak Yaya ya, lagi jatuh cinta. Ya bener ya? Oh ya. Mantap. Kak Yaya ini bisa open mic ya. Rasanya kalau jatuh cinta tuh gimana sih Kak? Aduh jangan ketawa Kak, butuh jawaban. Perasaannya itu. Senang dong. Seneng, pengen ketemu terus gitu deh. Iya lah. Ketemu terus, kayak pengen tahu terus deh ini orang isinya apa gitu. Pengen ya? Oke, jadi dari senyumannya saya sudah menangkap kalau pengen tahu semua. Nah, Daud ini seperti itu, dia tuh cinta sama Tuhan. Jadi pengen tahu terus Tuhan ini tuh maunya apa sih gitu. Apa sih yang isi Alkitab itu isinya apa sih? Jadi dia itu dituliskan ya, merenungkannya setiap hari. Jadi enggak cuma waktu malam nih ya, sudah ada kegiatan, waktu sisa lah kita bilang. Enggak waktu sisanya kita doang. Jadi ketika kita sudah malam, sudah sendirian, dan enggak tahu ngapain. Oh iya, aku baru baca Alkitab, misalnya. Oke, baru baca. Oh, iya. Kayak gitu, Daud enggak kayak gitu. Dia merenungkannya setiap hari itu. Bahkan ketika dia ini lagi sama orang lain juga. Jadi ketika dia tuh lagi bekerja juga, lagi sama orang lain, dia tuh merenungkannya. Jadi setiap saat, saking apa, dia tuh konsumtif banget ya. Harus nih misalnya kita bisa konsumsi satu hari cukup baca 5 pasal. Dia nggak bisa, nggak cukup. Buat dia nggak cukup. 24 jam itu kalau bisa, dia konsumsi firman Tuhan. Supaya apa? Dia tahu apa yang Tuhan mau. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kita kayak Daud mengkonsumsi firman terus, kita merenungi terus, yang kita dapat itu apa? Ya, kita mau belajar nih. Apa yang bakal kita dapat ya kira-kira kalau misalnya kita konsumtif akan firman. Nah, ini mungkin bisa sambil dibuka Alkitabnya di rumah masing-masing juga lebih bagus. Tapi di sini juga sudah saya tulis. Ya, terserah mau yang mana. Oke. Itu ada di Mazmur 119 ayat 98 sampai 105. Jadi hari ini kita belajar Mazmur 119 semua ya. Yang pertama, kita jadi bijaksana. Di ayat yang ke-98 dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi ketika kita mempelajari firman, kita konsumtif akan firman, kita akan jauh lebih bijaksana. Terus kalau ada yang tanya, kok kakak tahu kita bisa jadi lebih bijaksana? Oh ya tahu. Di Alkitab itu banyak sekali mazmur-mazmur kebijaksanaan. Di sana itu tertulis banyak sekali kalimat-kalimat yang, waduh, kalimat syair yang sangat bijaksana. Ketika kita mengambil keputusan, kita baca itu, kita kayak, wih, keren ya. Seperti apa bijaksana? Contohnya, jangan malas. Kan ada kan ya di Alkitab, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita nemu itu di mana? Alkitab itu sudah ngajarin bagaimana untuk memperlakukan waktu dengan bijaksana. Kita harus menggunakan waktu kita dengan baik supaya apa? Tidak terbuang sia-sia. Jadi ketika musuh datang, kelaparan datang, seperti pencuri yang kita tidak duga, itu sudah tersiap semua. Kenapa? Kita punya kebijaksanaan dalam mengatur waktu. Nah, bijaksana dalam hal lainnya, banyak sekali ya. Adik-adik, kakak saranin buat baca itu semua kitab. Itu isinya bagus banget. Kalau perjanjian lama itu, nggak semuanya tentang kisahnya orang. Nggak semuanya tentang kisahnya orang. Tapi ada juga
syair seperti Amsal, Pengkhotbah Kidung Agung dan lain-lain itu juga bagus. Kalau misalnya cari kebijaksanaan di situ. Nah, yang kedua, berakal budi. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Di Alkitab ini banyak juga pengetahuan yang kayak kita nggak kita cari di dunia ini kayak nggak dapat gitu. Di Alkitab itu banyak sekali. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita merenungkan, kita tuh pasti Tuhan kasih kita hikmat, kasih kepintaran yang lebih. Bukan berarti cuma baca Alkitab doang terus jadi pintar ya, enggak gitu. Maksudnya baca Alkitab kita tahu gitu, oh ya kita harus juga jadi orang yang rajin belajar. Akhirnya apa? Kita mulai belajar di hal-hal yang duniawi seperti pengetahuan IPA, IPS dan sebagainya macamnya. Nah, yang ketiga, wait. Kuat dalam cobaan. Nah, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar. Jadi di dalam Alkitab itu kan juga banyak sekali kayak peringatan-peringatan gitu, di Perjanjian Baru. Jangan berzina, jangan begini. Itu semua ada. Dan yang membuat kita kuat ya, karena perintah-perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab itu kita pegang teguh. Kita tahu Tuhan maunya apa, akhirnya apa kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena konsumtif akan firman itu nggak cuma baca, tapi dipraktekin. Nah, kalau misalnya kita baca terus kita praktekin, wah kakak jamin kita semua pasti kuat dalam cobaan. Godaan iblis yang terkutuk itu pasti semua tidak akan ada yang umpan buat kita. Pasti kita kayak enggak ditawarin buat nyontek gitu. Enggak, Tuhan bilang kita enggak boleh seperti itu. Kita harus jujur. Akhirnya apa? Dalam kehidupan kita, meskipun kita sekolah online, kita kuliah online, di sana tetap ada integritas yang nyata dari kita. Oh iya, enggak nyontek. Tahu nyontek itu gampang banget, apalagi kalau online ya. Kayaknya sambil gini, walaupun Zoom sama dosennya, sama gurunya, tapi yang matanya ke bawah itu catatan gitu ya, bisa banget. Segala cara bisa, lebih mudah daripada kita offline kalau mau nyontek. Tapi ketika kita tahu firman Tuhan, kita tahu perintah Tuhan, jamin. Dan kita mau ya ngelakuinnya, kita pasti tahan sama cobaan iblis. Nah, selanjutnya, yang keempat, mengerti janji Tuhan. Betapa janjimu itu bagi langit-langit lebih daripada madu bagi mulutku. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu kita pasti tahu apa sih yang jadinya janjinya, apa sih yang jadi janji-janjinya itu. Kalau misalnya kita baca Alkitab itu hampir dari awal ke akhir kita tidak akan melewatkan ada apa perkataan janji Tuhan. Kenapa? Jangan khawatir, gampang. Burung di udara itu loh, nggak ada yang ngasih makan aja, terpelihara. Bunga bakung itu loh, cantiknya kayak gitu, emang dia yang bikin sendiri enggak? Tuhan. Apalagi kita, gitu ya, apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti hidupnya terjamin. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu firman Tuhan, kita nggak tahu baca Alkitab, pasti kita itu ya, pagi ini lagi PPKM, lagi corona, ini kita bawaannya gelisah terus. Misalnya orang tua kita ekonominya sedang tidak stabil, wah stres tuh nanti aku buat bayar uang sekolah gimana? Tapi ketika kita paham janji itu, kita tuh ayem, sudah ayem, kita datang masalah ayem, semua ayem. Kita paham betul ada kuasa Tuhan, ada Tuhan yang nyata buat kehidupan kita. Nah, gimana kita tahu? Ya baca Alkitab. Ya. Jadi baca Alkitab itu sangat banyak gunanya ya. Ya mulai sekarang ini jangan sampai ada yang malas ini. Kalau bisa nih kakak-kakak tunas yang guru-guru pembimbingnya bikin ayo baca Alkitab itu laporan tiap hari. Nah selanjutnya paham dusta. Maksudnya paham dusta gimana? Nih baca dulu ya.
Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Kita paham dusta, ini maksudnya kita tahu mana yang merupakan perbuatan tercela. Kita tahu mana yang bukan Tuhan kehendaki buat kehidupan kita. Kita paham betul. Karena apa? Dari Alkitab kita tuh mengerti apa yang Tuhan mau. Dari firman-Nya kita ngerti. Oh ya, ini benar. Oh ini enggak. Karena Tuhan juga enggak suka jalan dusta. Perilaku yang berbuat dusta. Akhirnya apa? Kita juga tidak melakukannya. Nah, tapi gimana caranya tahu? Baca Alkitab. Nah, mungkin ada yang suka kendala gitu ya, baca Alkitab bingung. Kita ini maksudnya gimana toh? Kok aku nggak ngerti kayak gitu. Nah, di sini ada guru-guru sekolah minggunya kalian ya. Kalian bisa tanya ke Kak Ella, ke Kak Yaya, ke Kak Stefani, terus ada Pak Fama. Nah, bisa tanya ke mereka. Nggak usah malu-malu, kita belajar sama-sama. Ya. Yang penting ada niat dulu untuk memahami. Nah, selanjutnya yang terakhir, tuntunan. Kita dapat tuntunan. Di ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di Alkitab, kita bisa tahu tuntunan Tuhan. Kita tahu nih, jalan yang seharusnya kita tempuh itu apa. Kita bakal tahu. Kayak, misalnya nih, ada jalan, terus ada batu. Ini misal batu, ya anggap aja ini rintangan. Ini rintangan. Nah, wah, ikut ngeblur ini. Nah, gini, ini rintangan. Terus, kalau misalnya Tuhan kasih tuntun, ini disingkirkan. Nah, seharusnya kita menyingkirkan ya. Tapi karena kita nggak tahu maunya Tuhan apa, kita melewati. Jadi kita nggak singkirin, tapi kita lewat. Nggak taunya kita ini masih ada, dan ini masih bisa jalan. Dan ini ikut terus. Jadi kita ngindar, tapi ini ikut terus kita. Ikut kita terus. Nah, selamanya nggak akan selesai. Masalah kita selamanya nggak akan selesai. Karena apa? Tuhan suruh selesaikan, bukan menghindar. Seperti itu. Nah, tapi karena kita nggak tahu Tuhan maunya apa, yaudah, daripada susah ya hindari aja lah. aku malas konflik, aku nggak suka ada masalah. Aku maunya hidup damai sejahtera, tenang, nggak mau ada masalah. Jadi apa? Dihindari. Selamanya nggak akan selesai. Nah, ketika Tuhan menyuruh untuk disingkir selesai gitu. Selesaikan. Dan juga kasih step by step. Tuhan juga tuntun satu-satu dari awal sampai akhir. Banyak masalah yang kita nggak bisa hadapi sendiri. Kayak contohnya sakit ya. Sakit itu kita kadang nggak bisa selesai sendiri kayak contohnya gampangnya gini, waktu saya sakit dulu di kampus itu saya mikir kayak ini saya tuh kuliah paling itu cuma sakit perut sedikit ya, paling besok sembuh gitu. Udah, saya nggak peduli. Wah, nggak taunya setelah karena terlewat berbulan-bulan, lama-kelamaan ternyata sakit saya sudah parah. Nah, seperti itu. Nah, untuk sembuh, untuk ketahuan, itu kan juga butuh Tuhan. Tuhan yang mengarahkan saya. Untuk apa? Oh, untuk pergi ke rumah sakit dulu di sana. Karena tadinya saya nggak mau. Tapi Tuhan ingatkan, ayo ke rumah sakit. Dan ternyata di rumah sakit itu, saya dapat beberapa obat. Dan akhirnya, bukan akhirnya yang baik, tapi saya overdosis. Jadi overdosis akhirnya kejang syaraf. Dan karena kejang syaraf itu, saya terpaksa pulang ke Semarang. Nah, setelah pulang ke Semarang, ternyata yang penyakit saya di pencernaan itu parah. Nah, seperti itu. Kadang kita nggak ngerti gitu. Gimana? Kadang kalau misalnya kita sebagai manusia, itu penyakit di dalam. Kita mana tahu tuh kalau itu parah apa enggak. Tapi karena Tuhan itu menjadikan apa yang terjadi di kehidupan kita tuh nggak ada yang kebetulan. Semuanya memang sudah terencana. Jadi Tuhan memang merencanakan saya minum obat itu dan overdosis. Jadi saya bisa pulang, bisa diobati. Seperti itu. Tapi ya, di situ butuh ketaatan. Jadi ketika kita tahu tuntunan Tuhan, kita tahu harus seperti ini. Tapi ketika kita nggak taat ya teman-teman, adik-adik semua, ya itu percuma. Ya kita tetap bakal lari dari apa yang ada. Nah, oke. Sekarang mari kita, ya itu aja firmannya. Ya, jadi kakak mau ngajak adik-adik semua, ayo kita mau baca Alkitab. Di sana banyak sekali isi yang nggak terduga. Ya, mungkin dari cerita Esther, Ruth, di sana kita tuh bisa tahu kalau apa tuntunan Tuhan itu luar biasa. Semuanya itu nggak terduga. Di mana
perut itu bisa ketemu buas. Itu udah buat saya itu juga kok bisa ya, kebetulan banget sih kok bisa ketemu sama ini gitu, sama kerabatnya. Terus ternyata kaya, hidupnya jadi enak, ternyata raja. Wah, semua Tuhan luar biasa. Sampai mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita mau melakukan firman-firman Tuhan dalam kehidupan. Jadi, kita baca Alkitab, nggak cuma dibaca doang, tapi direnungkan. Terus setelah direnungkan apa? Dilakukan. Bisa ya adik-adik semua ya? Bisa. Kakak yakin bisa semua, top semua. Oke, sekarang mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan bagi kami semua pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu, bahwa apa yang sudah Engkau berikan Tuhan melalui Alkitab, kami percaya di sana banyak janji-janji-Mu, banyak mujizat, banyak tuntunan Tuhan yang akan kami dapatkan ketika kami mau membaca, ketika kami mau merenungkannya dan melakukannya. Kami percaya mujizat-Mu selalu ada bagi kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, selalu ingatkan kami untuk mau membaca Alkitab. Dan biarlah apa yang sudah kami baca itu bisa terus menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Kak Sharon untuk firman-Nya pagi hari ini. Oh iya, terima kasih juga untuk Kak Ella untuk pujiannya. Oke, sebelum pengumuman, aku mau absen dulu nih teman-teman yang hadir hari ini, siapa aja ya. Tak sebutin namanya nanti itu ya, jawab ya. Jangan dikacangin saya. Siapa nih? Pertama ada Daniel. Daniel, shalom Daniel. Ya, Kak. Oke, shalom. Ada Daniel. Terus siapa lagi? Arabella. Arabella Prasetyaning. Shalom. Manggilnya apa nih? Arabella? Bella? Abel. Abel. Oke, Iya. shalom Abel. Shalom, Kak. Ya. Terus siapa nih? Aurelia Chelsea bukan nih? Aurelia Chelsea. Shalom Aurel. Shalom, Kak. Shalom. Halusnya. Terus ada Selin. Shalom Selin. Shalom, Kak. Oke. Ada Clemens. Shalom Clemens. Shalom, Kak. Shalom. Oke, ada Edward. Edward, shalom. Halo, halo. Halo, Kak. Halo Halo. Edward. Ya, kaget. Oke, shalom Edward. Yes, siap. Ada siapa nih? Eleona. Shalom Eleona. Halo. Eleona ada? Shalom. Oke, shalom. Siap, siap. Terus siapa lagi nih? Levi, Evelina Levi. Shalom Levi. Shalom, Kak. Sip, ada Kal-El. Shalom Kal-El. Shalom, Kak. Ada Eca. Shalom Eca. Nathaniel. Shalom Nathaniel. Shalom. Oke. Terus apa nih? Netania Sherry. Shalom. Ini manggilnya siapa nih? Neta. Oke. Terus ada Renat Calvin. Shalom Renat. Shalom, Kak. Oke. Terus ada Roselyn. Shalom Roselyn. Shalom, Kak. Sip. Oke. Terus ada Samuel Kristama. Shalom, Kak. Siap. Shalom. Terus ini Tata. Tata ini Kak Tata atau? Juanita, Kak. Oh, Juanita. Siap. Aku kira guru. Oke. Shalom Tata. Terus ada Vania Marcella. Shalom. Shalom, Kak. Oke. Udah semua kayaknya. Oke, kita lanjut ke pengumuman. Silahkan. PPT-nya.
Pengumumannya seperti biasa, persembahan ya teman-teman buat di rumah, pakai QR Code. Ini untuk persembahan kas gereja. Terus untuk persembahan perpuluhan, sama satu lagi persembahan perluasan lahan gereja. Bisa di-scan ya teman-teman untuk persembahannya. Terus pengumuman selanjutnya, wow, ada yang ulang tahun. Siapa ini? Gabriel Luki, Tunas 1. Sepertinya tidak hadir ya. Terus siapa lagi? Vincent Emilio. Oh, ini Vincent Tunas 3. Sama Laureta Gendis. Ini nggak hadir semua ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Selamat ulang tahun buat mereka. Dari Yesus memberkati. Terus ada tambahan pengumuman mungkin dari Kak Fama? Atau gimana? Pengumuman tidak ada. Kita tetap akan ibadah sementara waktu ini memakai Zoom, teman-teman. Jadi doakan supaya PPKM-nya bisa cepat selesai, supaya kita bisa kembali beribadah secara live streaming. Jadi tetap jaga prokes, jaga kesehatan, ya, karena COVID-19-nya semakin menggila, ya. Jadi kita mesti banyak doa, ya, adik-adik semuanya banyak doa, jangan banyak main game. Itu seperti yang disampaikan tadi sama Kak Seren, salah satu konsumtif yaitu gadget. Nah, hati-hati. Lebih baik banyak doa, ya, baca firman, itu yang memberikan kita kekuatan. Hanya pesan Pak Fama, jangan menjadi takut, ya, jangan jadi ketakutan dengan situasi ini. Justru kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita percayai bahwa Tuhan Yesus yang baik itu pasti akan menyertai setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Ya, dan nanti ke depan ya mungkin kita bisa adakan seperti contohnya pemuridan, ya, atau dalam kelompok-kelompok per kelas supaya bisa tercover, ya, pertumbuhan iman kalian. Ya, seperti itu mungkin pengumuman dari saya, dan sekaligus himbauan, ya, himbauan untuk adik-adik semua untuk tetap menjaga prokes dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Tetap semangat semuanya. Saya bersyukur sekarang udah mulai lumayan ini banyak, dan minggu depan saya harapkan kita lebih banyak lagi gabung di Zoom, ya. Tuhan Yesus memberkati. Sharon, thank you untuk firman-Nya. God bless you, Sharon. Terima kasih Ella juga untuk WL-nya sekaligus main gitar. School. Saya serahkan kepada Cynthia. Langsung aja Pak, bisa kita tutup dalam doa. Oke, ya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Bapa, hari ini kami diberkati melalui ibadah tunas yang boleh diadakan melalui Zoom yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan untuk Kak Seren yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu baik, begitu jelas, dan kami percaya firman Tuhan ini akan menjadi satu bekal buat kami untuk kami menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami rindu, kami tidak konsumtif dengan hal-hal yang negatif, hal lainnya, tetapi kami konsumtif dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya melalui Roh Kudus kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin mengerti dan melaksanakan setiap firman Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan yang maksimal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Kak Seren, terima kasih untuk Kak Ella, terima kasih untuk Kak Cynthia, teman-teman pengurus yang telah setia di dalam melayani Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kami, memberkati masa depan kami, bahkan pelayanan kami diberkati Tuhan, dan kami percaya apa yang tangan kami kerjakan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman Tunas, anak-anak Tunas yang tetap setia untuk terus beribadah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungan, penyertaan tangan Tuhan, boleh Tuhan terus nyatakan bagi anak-anak Tunas, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup kami juga boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami mengakhiri ibadah Tunas ini, dan kami juga akan berjumpa di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan menjaga kami, memproteksi kami, dan membuat kami boleh merasakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kami dan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Sementara kami mengakhiri, namun sebelumnya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita buka hati kita arahkan
hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu berkat daripada Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan memperlihatkan wajahnya kepadamu dan Dia memberikan engkau damai sejahtera yang tidak berkesudahan, yang akan terus tinggal menghinggapimu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke semuanya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Shalom. Terima Tuhan Yesus kasih memberkati. teman-teman. Tetap sehat, tetap jaga prokes. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Jangan lupa datang.